Api unggun kecil menyala di tengah malam yang sunyi di dataran gersang. Angin gurun membawa gigitan dingin yang menusuk tulang, membuat siapapun yang berada di luar tanpa perlindungan mudah menyerah pada rasa putus asa. Ketika pintu kayu tua di gubuk itu berderak pelan, suara gemetar terdengar di baliknya, lirih namun penuh dengan keputusasaan. Aku kedinginan, tolong biarkan aku masuk, kumohon, aku akan membalas budi padamu, bisik suara seorang wanita, hampir tak terdengar karena bibirnya membeku. Ia seorang Apache, tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan rambut panjang kusut yang ditiup angin malam. Matanya penuh rasa takut sekaligus harapan, perpaduan yang lahir dari perjalanan panjang melawan nasib. Di dalam gubuk, seorang pria duduk dekat api. Ia seorang koboi yang hidup sendirian, terbiasa pada keheningan dan jarak dari orang lain. Suara itu membuatnya ragu. Bertahun-tahun ia diajarkan untuk tidak percaya pada siapapun selain dirinya sendiri, terlebih pada mereka yang dianggap musuh oleh para pemukim. Namun ketika ia mendengar nada putus asa dalam suara wanita itu, ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Ia membuka pintu, dan cahaya api menerangi sosok yang hampir roboh di ambang pintu. Wanita Apache itu bergetar, kakinya nyaris tak kuat menopang tubuhnya. Tanpa pikir panjang, koboi itu meraih lengannya, menariknya masuk, lalu menutup kembali pintu rapuh itu agar dingin tak lagi menyelinap masuk. Wanita itu tersungkur di dekat api, tangannya yang kaku merentang ke arah nyala kecil seolah api itu adalah keajaiban. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak teratur. Ia menoleh ke pria itu, mata hitamnya berkilat dengan rasa terima kasih. Aku berhutang hidupku padamu, katanya dengan suara serak. Aku akan membalas budi ini, aku bersumpah. Pria itu hanya menatapnya, tak menjawab. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Ia memberi wanita itu selimut tua, lalu menyodorkan cangkir timah berisi air hangat. Minum, katanya singkat. Wanita itu meneguk perlahan, matanya terpejam saat kehangatan mulai kembali ke tubuhnya. Dalam diam, ia menahan tangis. Baginya, kasih kecil seperti ini adalah anugerah besar, sesuatu yang tak pernah ia harapkan dari seorang asing, apalagi dari seorang pemukim. Malam itu, angin masih meraung di luar. Namun di dalam gubuk kecil itu, dua jiwa yang berbeda dunia dipertemukan oleh dingin yang sama, oleh kebutuhan sederhana untuk bertahan hidup. Janji yang terucap dengan lirih malam itu, janji seorang wanita Apache untuk membalas budi, akan menjadi awal dari kisah panjang, penuh ujian, kesetiaan, dan keberanian, di tengah dunia yang keras dan penuh prasangka. Api unggun itu masih menyala, meski kecil dan goyah diterpa tiupan angin yang menyusup masuk dari celah-celah dinding kayu gubuk tua. Pria itu duduk bersandar di kursi reyot, matanya terus mengamati wanita Apache yang kini terbungkus selimut lusuh pemberiannya. Nafas wanita itu mulai teratur, meski sesekali tubuhnya masih bergetar. Dalam remang api, wajahnya terlihat letih, garis-garis penderitaan tampak jelas pada pipinya yang cekung. Namun ada sesuatu yang kuat dalam sorot matanya, semacam keteguhan yang tak mudah dipatahkan meski tubuhnya hampir menyerah. Pria itu menyalakan pipa tembakau, mengisap perlahan sambil menatap keluar jendela kecil yang tertutup kabut dingin. Ia bertanya dalam hati, mengapa ia begitu mudah membuka pintu bagi orang asing. Apalagi bagi seorang Apache, suku yang oleh banyak orang dianggap musuh. Namun ingatan akan suara lirih itu kembali menghantam hatinya. Aku kedinginan, tolong biarkan aku masuk. Suara penuh kepasrahan yang mustahil diabaikan. Beberapa saat kemudian, wanita itu membuka matanya lagi. Tatapannya jatuh pada pria yang masih diam. Ia mencoba duduk tegak, meski tubuhnya terasa lemah. Namaku Ahyoka, ucapnya pelan, seolah takut suaranya akan memecahkan kesunyian malam. Aku tahu kau tak berkewajiban menolongku. Tapi kau lakukan. Untuk itu, aku tak akan lupa. Pria itu tak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk singkat, lalu meletakkan pipanya di atas meja kayu kecil. Istirahatlah, katanya datar. Kau butuh tenaga. Besok kau bisa bicara apapun yang kau mau. Namun Ahyoka menggeleng. Aku tak bisa menunggu besok. Hidupku bukan milikku lagi sejak beberapa hari lalu. Aku dikejar, seperti hewan buruan. Jika aku tak menjanjikan sesuatu pada dirimu malam ini, mungkin aku takkan punya kesempatan lagi. Pria itu menatapnya lebih lama kali ini, mencoba membaca kejujuran dalam ucapannya. Ia bisa melihat luka-luka kecil di lengan wanita itu, ada bekas cambuk, dan perban seadanya yang kotor menempel di bahunya.
Itu bukan luka yang datang dari perjalanan biasa, itu tanda penyiksaan. Siapa yang mengejarmu? Tanyanya akhirnya. Ahyoka menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang yang menyebut dirinya Tuan. Mereka menganggap kami tidak lebih dari tanah yang bisa direbut, atau binatang yang bisa dipaksa tunduk. Aku melarikan diri dari kam mereka. Aku tahu jalan di hutan, tapi dingin itu hampir membunuhku sebelum mereka melakukannya. Pria itu mendengarkan, matanya meredup. Ia sudah sering mendengar cerita seperti itu, tapi mendengar langsung dari mulut seorang wanita yang nyaris hancur membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu betul dunia ini kejam, namun terkadang kenyataan jauh lebih gelap daripada rumor. Ahyoka menundukkan kepalanya, suaranya melemah. Aku bersumpah akan membalas budi ini. Kau memberiku api ketika aku hampir membeku. Kau memberiku atap ketika langit ingin membunuhku. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan menjadi sesuatu bagimu. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Pria itu memalingkan wajah, merasa berat mendengar sumpah itu. Ia tahu janji seperti itu lahir dari keputusasaan, bukan dari kebebasan. Aku tak meminta apapun, jawabnya singkat. Aku hanya tak tega melihat seseorang mati di depan pintuku. Wanita itu menatapnya lekat-lekat. Itulah sebabnya aku harus membalasmu. Di dunia ini, kebaikan seperti itu langka. Jika aku tak mengikat janji, aku akan merasa hina. Malam semakin larut, angin menderu, membuat dinding kayu berderak seperti hendak runtuh. Namun keheningan di dalam gubuk justru semakin dalam. Hanya suara kayu terbakar yang sesekali berderit. Ahyoka akhirnya merebahkan tubuhnya di lantai, masih berselimut, dan perlahan tertidur karena kelelahan yang menumpuk. Pria itu menatapnya sekali lagi sebelum kembali duduk. Dalam pikirannya muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa yang akan terjadi jika orang-orang yang mengejarnya menemukan jejaknya di sini? Ia tahu menolongnya berarti menaruh dirinya dalam bahaya. Namun untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa bahwa kesendiriannya bukan lagi tembok yang kokoh, melainkan penjara yang dingin. Kehadiran wanita itu, meski penuh masalah, membawa percikan hangat yang ia lupakan. Keesokan paginya, matahari muncul dengan malu-malu di balik awan kelabu. Embun masih membeku di rerumputan kering. Pria itu keluar lebih dulu, memeriksa sekeliling gubuk dengan waspada. Ia terbiasa hidup dengan kewaspadaan penuh, setiap jejak asing di tanah bisa berarti bahaya. Untungnya, pagi itu tenang. Saat ia kembali ke dalam, Ahyoka sudah terjaga. Ia duduk dekat api yang mulai meredup, wajahnya lebih segar meski masih terlihat letih. Ketika melihat pria itu, ia tersenyum samar. Aku masih hidup, katanya dengan nada seperti bercanda, meski ada rasa syukur yang mendalam. Pria itu menuangkan sedikit bubur jagung dari panci kecil, menyodorkannya pada Ahyoka. Wanita itu menerimanya dengan hati-hati, lalu memakannya perlahan. Setiap sendok adalah kekuatan baru baginya. Setelah selesai makan, ia menatap pria itu dengan serius. Aku tahu keberadaanku di sini bisa membawa masalah untukmu. Jika kau ingin aku pergi, katakan saja. Aku tak ingin membuatmu menderita karena ulahku. Pria itu menghela nafas panjang. Kemana kau akan pergi kalau aku mengusirmu? Kau bahkan tak punya arah, dan mereka masih mencarimu. Ahyoka terdiam. Memang benar, di luar sana ia hanya akan kembali menjadi mangsa. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat cangkir timah kosong. Aku akan tetap di sini untuk sementara, kata pria itu akhirnya. Tapi kau harus mengerti, aku bukan orang baik. Aku tak bisa menjanjikan keselamatanmu. Aku hanya seorang lelaki yang berusaha bertahan hidup sendiri. Ahyoka mengangkat kepalanya, menatapnya penuh keyakinan. Orang yang membuka pintu bagi orang asing di malam paling dingin bukanlah orang jahat. Mungkin kau tak percaya pada dirimu sendiri, tapi aku percaya. Kata-kata itu membuat pria itu terdiam. Entah mengapa, kalimat sederhana itu menembus lapisan keras yang ia bangun di sekeliling dirinya. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, campuran harapan dan ketakutan. Hari-hari berikutnya, Ahyoka tinggal di gubuk itu. Ia mulai membantu dengan hal-hal kecil, menyiapkan kayu bakar, membersihkan peralatan, bahkan menambal pakaian lusuh pria itu dengan keahlian tangannya. Setiap kali ia melakukan sesuatu, ia selalu berkata, ini untuk membalas budi. Namun lama-kelamaan, pria itu mulai melihat bahwa yang ia lakukan bukan lagi sekadar janji, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Mereka jarang berbicara panjang, tapi dalam keheningan, ada rasa saling percaya yang tumbuh perlahan.
Pria itu mulai terbiasa mendengar suara langkah lembut wanita itu di dalam gubuknya. Ia mulai merasa bahwa api unggun kecil di malam hari lebih hangat dengan adanya dua orang yang duduk di dekatnya. Namun dunia di luar sana tak pernah benar-benar memberi mereka waktu. Suatu pagi, jejak kuda terlihat di dekat sungai kecil tak jauh dari gubuk. Pria itu tahu apa artinya, orang-orang yang mengejar Ahyoka sudah semakin dekat. Malam itu, Ahyoka duduk memandang api, wajahnya murung. Mereka akan menemukanku, katanya lirih. Jika itu terjadi, kau akan ikut terseret. Pria itu menatapnya tajam. Kau pikir aku akan membiarkanmu diseret kembali ke neraka itu? Ahyoka menunduk, air mata menggenang di matanya. Aku hanya tak ingin budi yang kau berikan berubah jadi malapetaka bagimu. Pria itu mendekat, tangannya menggenggam bahu wanita itu dengan tegas. Dengar, aku sudah membuat pilihan sejak malam aku membiarkanmu masuk. Apapun yang terjadi setelahnya, aku akan menanggungnya. Jadi berhenti menyalahkan dirimu. Ahyoka terisak, lalu mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa janji untuk membalas budi itu tak lagi cukup. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia akan bertarung bukan karena utang, tapi karena sesuatu yang lebih besar, karena ia menemukan seseorang yang akhirnya membuatnya merasa aman. Dan di luar sana, di bawah langit kelam yang selalu menekan, langkah-langkah kuda semakin dekat, membawa badai baru yang akan menguji janji, keberanian, dan cinta yang mulai tumbuh di tengah gubuk kecil.